Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gua Erwin di hari Minggu sore. Seperti biasa ada episode talk aja di mana kita akan ngobrol aja berbagai topik yang gua rasa atau gua harap bermanfaat buat kalian, dan seperti biasa juga gua masih ditemani oleh Skapito lagi. Nah, Skapitro di situ, dan gua harap Ska sudah mempersiapkan kata-kata Tenang aja. terakhir. Iya, pokoknya itu, sorry banget nih mungkin kalau agak lemes karena memang gue doang. Gue lagi agak mengantuk ya sebenarnya karena gue semalam ngejar buat editan si Zcam. Jadi gue udah teasing lama banget tapi itu videonya kagak naik-naik gitu kan. Nah ya kita kejar-kejaran ya, gue harap kalian paham juga karena memang antrian video kita tuh rame banget ya. Itu tadi suara apa ya? Kayak ada rame-rame di luar. Tapi yang jelas antrian video kita tuh rame banget, dan ya maksudnya video yang sudah ready pun belum tentu bisa tayang karena ada antrian tayang. Banyak hal yang pengen gue share tapi belum ke-share sampai sekarang. Kayak contohnya gue pernah ngomong sama Ska, gue pengen bikin impresi Redmi Note 9 yang lebih mendalam ya kan. Belum sempet. iPad yang gue udah teaser juga ke kalian itu belum sempet juga bikin videonya. Sampai itu gue berpikir apa kita butuh channel lagi yang terpisah gitu ya untuk untuk gadget atau untuk hal-hal yang gue dalami gitu kan. Tapi ya yang jelas intinya gue di sini mau meminta maaf dulu gitu kan, sebelum kita masuk ke topik. Gue minta maaf karena mungkin workflow kita lagi agak sulit. Apalagi kita juga kantor abis konslet ya. Kemarin kita Sekarang tidak ada listrik juga dari siang, dan tadi pun sebelum syuting ini mati lampu gitu. Memang sekarang lagi dikerjain, ada tukangnya di depan, jadi ya maaf aja. Dan oke, kita mungkin mulai masuk ke pembahasan berdasarkan dari komentar-komentar yang kalian taruh di YouTube Talk aja episode sebelumnya dan juga di Instagram gue @erwin_cahuye. So kalau misalkan kalian tertarik untuk kontribusi pada topik-topik selanjutnya, silahkan kalian follow juga Instagram gue @erwin_cahuye atau kalian langsung komen di video ini gitu, biar nanti kita bisa dapat referensi buat pembahasan kedepannya. Betul. Dan ya, kita masuk ke beberapa komentar yang ada di YouTube dulu. Lu ada komentar yang lo ambil dari yang YouTube? ringan-ringan dulu kali ini. Ini soal profesionalism apa sih namanya? Jadi dari junior_rangers itu 4. YouTube? Enggak, dari Instagram dulu. Instagram. Dari Instagram dulu. Dia nanya, jadi kira-kira jadi videographer profesional sebenarnya nggak harus videographer kali ya, apapun itu yang dengan kata profesional, ada nggak sih batasan umurnya, Win, kalau menurut lo gitu, Win? Sebenarnya kan ya ini enteng sih, jawaban klise ya. Jadi itu lebih ke tradisi gue rasa ya, tradisi lingkungan gitu. Sebenarnya kalau menurut gue tidak ada batasan profesional. Tapi maksud gue kan kalau misalkan ada kemungkinan kan misalnya kalau misalkan kita udah tua gitu ya, tapi kan misalkan kayak minim portofolio itu kan juga mempengaruhi gitu, Win. Jadi kan ya, kayak mempengaruhi. Gimana memang ya? Apa ya? Kalau dia spesifik nanyanya batasan umur, menurut gue tidak ada angka pasti ya. Cuman kan kayak kalau kita ngomong 5 tahun jadi profesional fotografer juga bullshit lah gitu. Iya, kalau nggak ada. Nggak mungkin gitu kan. Iya. Tapi ya konsep batasannya itu berbeda-beda tiap orang. Mungkin ada orang yang menganggap anak SMA menjadi profesional fotografer itu kayak kita tadi ngomongin anak 5 tahun jadi profesional fotografer gitu, kayak bocah banget dan nggak mungkin. Tapi kalau di gue pribadi batasan tersebut tidak berlaku karena menurut gue anak SMA sekarang, SMA, SMK dan jenjang tersebut menurut gue itu sudah sangat potensial untuk menjadi profesional fotografer atau videografer, apalagi di zaman kreatif sekarang gitu kan, kayak mereka pun bahkan bisa ngalahin kita gitu yang umurnya udah agak lebih panjang atau bahkan yang lebih berumur lagi gitu, kalah juga sama anak-anak SMA gitu. Berarti cara pandang profesional dari itu apa? Cara mandang kita orang itu profesional itu dari yang mandang itu sendiri ya, dari inilah gitu ya. Dari kalau gue ya dari portofolio, dan dia memang sudah bergelut di dunia profesionalnya atau belum gitu. Jadi ya kan konsep profesional sendiri kalau mau didebatin panjang lagi gitu. Jadi profesional kan ada yang apa ya, ini kan sebenarnya pemahaman masing-masing aja. Ada yang berpikir profesional tuh jago banget gitu. Tapi kalau di gue pribadi, profesional juga nggak harus yang jago banget. Menurut gue profesional adalah
lo menghasilkan gitu dari karya tersebut. Either itu mungkin bagi orang nggak terlalu bagus, tapi lo udah punya klien dan lo bisa mengerjakannya, menurut gua itu jadi profesional. Seberapapun hasil yang dihasilkan dari Iya, produk karena itu ini. kalau misalkan klien nggak puas pun dia tidak bisa menghasilkan, dia nggak bisa cari klien-klien selanjutnya, ya masuknya tidak profesional Oke. gitu kan. Ya, semoga Jadi terjawab tuh ya. sesimpel itu sih. Jadi jawaban konkretnya sih nggak ada ya. Nggak ada ya, nggak ada menurut gua. batasan Cuman kan umurnya. itu apa ya, lebih ke pemahaman masing-masing aja. Dan pastinya jangan membatasi diri lu gitu dari konsep-konsep orang-orang tersebut. Misalkan lu sekarang nih baru lulus SMP gitu dan berpikir untuk menjadi fotografer profesional, kenapa tidak gitu. Paling nggak lu join-join komunitas juga nanti ada aja. Bisa aja lu ngerjain kayak, kalau gue sih dulu tahu tuh yang banyak udah profesional tanpa apa ya, tanpa menunggu umurnya tua tuh biasanya desainer logo, desainer grafis. Itu karena temen gue dari zaman SMK pun udah banyak dapet job-job gitu, job-job ya mungkin job-job ceret juga, tapi ya gue menganggap itu profesional. Balik lagi sih pemahaman, mungkin yang tinggi banget, itu mah nggak profesional gini. Ya mungkin gitu. Gue juga tidak ingin terlalu mendebatkan hal itu, tapi menurut gue ya profesional Ya. Terus berkaitan dengan tadi ya hasil yang dianggap bagus. Kalau kita itu seorang profesional tuh hasil harus kayak hasilnya bagus atau segala macam. Ini ada pertanyaan yang mungkin relate nih Win, jadi dari Rian Marta Wijaja. Jadi salah nggak sih ini berkaitan sama di postingnya ini dia ngebahas nih, salah nggak sih Bang kalau misalkan asal kita ngedit apapun di media apapun gitu ya, asal hasilnya bagus menurut kita sendiri tuh apa sih definisi bagus itu, apa berdasarkan dari kita sendiri menganggap hal itu bagus atau misalkan kita perlu pengakuan dari orang lain atau dari rekan atau dari orang yang lebih jago? Apa sih definisi bagus menurut gua kan yang ini ya sebenarnya subjektif ya pertanyaan begitu. Soal bagus atau enggak itu aja kita nggak bisa apa ya, nggak bisa tentuin pastinya gitu. Ini bagus, ini enggak gitu. Itu hal yang subjektif. Tapi kan pertanyaan dia adalah cukup nggak sih diri dia menilai bagus tanpa lihat inian orang-orang? Menurut lu gimana? Kalau menurut gua butuh pengakuan orang lain kalau mau dibilang bagus. Karena kadang kalau misalkan kepuasan dari diri kita sendiri tuh kayak ya udah kayak ya begitu aja gitu, nggak ada orang gitu, lihat B aja. Tapi kalau misalkan ketika ada orang yang mengakui, minimal 1-2 orang mengakui hasil kita bagus, ya itu kayak ternyata karya gue bagus gitu loh, orang lain juga menganggap itu bagus. Kalau misalkan cuma dari kita sendiri kayak ya nothing special kalau menurut gue. Kalau menurut gue gimana tuh Win? Ya menurut gue gini sih, karena kan kita bermain dengan yang namanya konten kreatif. Konten kreatif itu kan soal bagus atau jelek measurementnya susah ya. Iya sih. Kadang kita bisa bilang bagus, orang lain bisa bilang gitu jelek. ya. Kadang yang kita berasa gitu doang, terus orang memuji kita gitu dengan hal tersebut kan sering kayak gitu. Nah kalau menurut gua yang pasti dalam lo menjalani ini sebagai profesi, apalagi pengen ke arah profesional kayak yang sebelumnya kita bahas, udah pasti itu akan bermain dengan selera orang lain. Jadi udah pasti menurut gua lo harus dengar kata-kata orang lain. Lo juga, gue yakin lo bisa pilah lah gitu kata-kata yang cuma menjatuhkan sama yang mengkritik untuk membuat lo lebih bagus gitu. Karena kalau misalkan lo merasa puas di satu titik dan lo tidak mendengarkan kata orang lain, cuman kayak misalkan nih gue dibilang video lu jelek banget bro, gini, terus gue gue merasa video gue bagus, lu nggak valid gitu. Atau kayak lebih ke kata mak gue video gue bagus, atau kata teman dekat gue deh, kata temen dekat gue video gue bagus, lu siapa lu komen gitu. Nah maksud gue kalau gue stay seperti itu, karya gue pun tidak akan berkembang. Kecuali ada orang yang bilang video lu kurang bagus, lu tanya tuh kira-kira kurangnya di mana gitu. Sebenarnya sih kalau zaman sekarang gue udah cukup apa ya, paling nggak orang-orang di lingkungan gue itu udah cukup dewasa dalam berkarya, dan mereka biasanya nanya gitu, butuh insight dari orang lain karena mereka tahu kalau measurement bagus atau tidak itu nggak jelas gitu kalau dari diri sendiri, karena kita kan punya referensi gitu kan, orang lain juga punya referensi, dan ya udah dengan adanya banyak insight dari orang lain kita jadi tahu gitu patokan mana yang mungkin lebih bagus, mana yang lebih banyak disukain orang-orang, kayak gitu sih kalau menurut gua. Berarti kesimpulannya tuh hasil bagusnya kan tadi idenya tuh sebenarnya tuh dia kayak editing di HP bisa kita anggap bagus, cuma secara meluas gitu menurut gue sih berarti kesimpulannya tuh kita perlu pengakuan dari orang lain gitu, kita harus ya perlu ya Win ya. Perlu. Nggak cukup dari diri sendiri ya.
gimana ya kebutuhannya sih. Jadi kalau misalkan lu hobi sebenarnya menurut gua nggak perlu. Kalau hobi ya. Kalau lu hobi, kan ada orang yang mungkin dia ya profesinya apa, ininya apa, tapi dia hobi gitu, motret street, motret di jalan. Nah itu nggak perlu menurut gua pengakuan orang lain karena ya udah karena Buat lu kepuasan sendiri, diri ya. sendiri. Oke silahkan. Justru mungkin dengan dia misalkan ngupload di Instagram atau nge-share dan orang-orang komplain gitu dengan karya dia malah mengganggu gitu. Iya sih, Nah iya. konsepnya memang berbeda. Memang kalau orang-orang yang hobi kayak gitu biasanya mereka nggak nge-share. Mereka pajang-pajang aja di rumahnya gitu. Dan itu oke lah itu buat diri sendiri. Yang konsepnya sesuai dengan selera lu gitu. Tapi kalau misalkan lu taruh di Instagram kan sebenarnya buat di-share gitu kan. Buat orang-orang. Lu butuh penilaian orang lain gitu. Jadi ya mau nggak mau gitu. Memang harus sesuai dengan selera orang lain juga. Atau paling nggak kan gini. Orang kan bisa punya insight juga ya. Misalkan video kita, lah kok lu langitnya coklat gitu kan di foto lu. Nah gitu. Kayak ada miss apa gitu kan itu bisa jadi perbaikan juga ke kita. Dan sama satu sih yang bahaya juga adalah kita suka merasa karya kita bagus tapi kita nggak tahu karya yang bagus sebenarnya seperti apa. Kayak kalau kata-kata kakak gue dari dulu tuh yang gue masuk terus tuh, lo kalau mau masak enak lo harus makan enak. Kalau nggak gitu nggak tahu. Karena lu nggak tahu rasa makanan enak. Seperti apa, gimana ya? lu mau masak enak gitu kan. Nah jadi kayak gitu. Bisa jadi kan orang lain pernah makan enak dan lu yang selama ini merasa makanan lu enak dicobain orang lain Enggak. ada yang salah gitu. Nah akhirnya lu paham kayak gitu sih. Jadi apa ya? Ya lebih ke untuk berkembang sih menurut gua butuh ya udah orang lain. perlu Ya. komentar orang lain kayak gitu. Pemanasannya cukupin. Oke, terus mungkin kita masuk ke beberapa pembahasan yang ada di ini ya, yang ada di YouTube. Bentar, gue pilih dulu. Jadi karena gue belum screenshot ya, nanti Eko juga biar nyari aja. Ini ada Noval NV, dia bilang bang bahas Lumix S5 dong. S5 itu baru banget launching ya. Ya baru banget. Jadi dia nanya nih sebenarnya kayaknya, oh enggak dia 21 hours ago. Pas launching kan kemarin kan. Kemarin launching. Terus ada juga tadi yang komen, gue lupa namanya siapa ya, tapi dia ngomong gini. Dia ngomong pokoknya ada yang komen waktu itu, bang kapan ngeracun S5? Nah yang menarik, setelah kemarin launching, lu nonton nggak launchingnya? Bukan launching utamanya lah, pokoknya update-update terbarunya. Enggak, belum nonton gue. Gue baru dari Jared tadi gue baru tahu tuh S5 dia launching. Nah yang jelas sih, gue kan ada nontonin sini juga ya kamera konspirasi gitu. Mereka kan agak lumayan dalam. Sama semalam gue nonton Gerald Andon, tapi gue nggak kelar karena gue ngejar itu tadi Zcam kan reviewnya. Dan to be honest, ternyata dia tidak seracun itu sih buat gue. Biar aja ya. Yang gue tangkap sih si Jared tuh nyinggung tuh soal autofocusnya masih ya Autofocus dia satu masih gitu Lumix masih begitu aja ya masih seorang masih Lumix. DFD contrast detect kalau nggak salah itu ya. DFD tuh gue lupa panjangannya, dia ada panjangannya. Tapi ya memang itu salah satu turun terbesar gue karena gue udah merasakan autofocus enak di mana-mana gitu. Sony, Fuji, udah dan Canon tuh autofocus udah enak-enak semua gitu. Jadi udah agak sulit. Walaupun memang gue dulu pengguna Lumix yang tidak memanfaatkan autofocus, tapi begitu gue udah di workflow gue sangat mengandalkan autofocus ya jadi sangat susah gitu kan buat balik. Apalagi kita sekarang kan udah run and shoot banget kan. Kayak buat manual fokus tuh jadi udah susah banget. Kayak dari range harganya juga masih banyak opsi lain yang kayak cuman kan dia memang agak mungkin karena dia kan harga-harga full frame ya. Karena sensornya lumayan gede. Jadi ya kalau gua sih opsinya gua akan cari yang APS-C bagus gitu. Bener. Karena full frame sih ya untuk saat ini mungkin belum concern gua ya karena budget juga masih terbatas gitu. Yang gua lirik sekarang kan masih di XT4 nih, nanti kita lihat. Tapi ya itu, so far sih gua tidak terlalu teracuni dengan Lumix S5. Dia ada IBIS-nya juga, tapi katanya IBIS-nya lebih buruk dari S1, yang padahal S1 juga nggak bagus-bagus banget setahu gua dulu. Dan itu kata-katanya Gerald Andon nih gua giniin juga. Karena si kamera konspirasi tuh ngomong gitu. Worse IBIS than the S1, Gerald Andon. ngantip dari dia. Karena memang si Gerald tuh orangnya teknis banget, bener-bener. Dia tuh kalau bahas tuh bener-bener konkret ya. Parah banget gitu, yang bahasa-bahasa lu sulit lah gitu. Gua sendiri tuh kadang ya udah dia video nih 50% tuh masih ngawang gitu kayak. Pokoknya orangnya teknis banget. Jadi cukup kredibel menurut gua, apa namanya kalau terpercaya
Valid. Selain kredibel, nggak tahu lah ya. Kita lanjut aja Iya. karena gue jadi pusing sendiri nih. Udah mana masih ngantuk gitu kan. Jadi ya itu dia. Udah dan kita lanjut ke komentar selanjutnya. Tadi udah selesai belum sih? Ya pokoknya S5 tuh gue nggak terlalu racun lah, nggak terlalu kena gitu ke gue. Tapi ya kalau misalkan kalian mungkin concernnya filmmaking, beda cerita menurut gue. Karena memang Lumix tuh cukup leading di filmmaking. Tapi ya untuk gue pribadi, belum ya. I'm sorry gitu. Gue tidak into S5. Paling dia kan strong point-nya juga cuman Elmont Alliance. Iya. Dan di ST tuh yang demen Elmont Alliance cuma Scapitro. Jadi kita lanjut aja ke komentar selanjutnya. Kenapa sih, Kak? Enggak. Mati lo, Win. Ini dari Ishak The Guns. Lu tahu kan sering Ishak. nongol tuh ya Ishak The Guns. Dia tuh nih gue cukup appreciate sama lu Ishak. Mungkin nama lu gimana? Gue nggak tahu namanya lu yang bener Guns-nya apa Ishaknya? Pasti Ishak ya. Gue cukup appreciate karena biasanya orang ini punya insight yang cukup menarik gitu soal pendapat kamera. Biasanya dia kalau komen tuh agak out of the box gitu yang gue nggak kepikiran ketika membahas dan kadang bener gitu. Cuma kadang sih gue juga ya itu balik lagi perspektif masing-masing aja. Kadang juga gue suka jawabin dia karena tidak setuju. Tapi gue sangat suka karena ada diskusi sehat. Dan di sini dia bilang karena kan kemarin kita bahas soal Z-RAW ya, ProRes RAW yang file itu dari overexpose bisa diturunin. Gue harap videonya cepet tayang, harusnya sih cepet bentar lagi karena tadi sih udah progresnya udah hampir udah 90%. Dan itu kan bisa nurunin exposure mantep. Di sini dia ngomong nih, mentang-mentang bisa ngerekam RAW, nggak usah pakai ND lagi. Ntar lo, nadanya salah ya. Mentang-mentang bisa ngerekam RAW, nggak usah pakai ND lagi. Lah terus kenapa kamera-kamera cinema yang bisa ngerekam RAW internal macam Canon C500 Mark II dan C300 Mark III ada variabel ND-nya sampai 10 stop. Menarik kan? Jadi gua juga nggak kepikiran kenapa jadi iya kan konsep kita kan RAW bisa diturunin gitu kan. Terus ada yang komen kemarin kan, jadi gak usah pakai ND gitu. Terus gue juga sempet jawabin bisa sih, cuman ya ada batasan gitu. Tapi dia tekenin lagi kalau buat ngelihat lebih sederhananya, lihat aja kamera cinema yang RAW-nya udah mantep gitu, benar-benar ada RAW-nya dan masih ada ND-nya gitu. Itu buat berarti apa? Kan ND-nya kepake gitu. Nah, ya benar sih. Cuman ini buat insight aja ke kalian gitu. Karena memang RAW pun itu file RAW ada batasannya. Nanti bukan di video review Z-RAW, tapi gue akan ada video lagi yang membahas lebih mendalam soal RAW-nya ini. Dan nanti ada contoh yang benar-benar videonya itu nggak ketolong juga, walaupun ada ya, pakai RAW gitu kan. Jadi ya stay tune, pastiin kalian udah subscribe dan semoga gue bisa kelarin video itu ya, bisa direalisasikan dengan cepat. Karena gue juga nggak mau berlama-lama ya, takut udah basi. Gue udah teasing dari kapan tahu. Tapi ya itu terima kasih Ishak The Guns. Lalu tadi ada lagi yang bahas, gue rasa cukup menarik adalah ini ada komen dari Zulfan Ahsan. Karena kan minggu lalu kita bahas soal iPad juga ya. Soal gua ngedit pakai iPad atau 2 minggu lalu ya kayaknya. Kayak 2 minggu lalu, Win. Nah, kayaknya ya. Di sini dia ngomong soal, "Bang Erwin, kalau nggak salah kan lu user Android dan desktop Windows. Apakah lu kesulitan pas pakai iPad Pro? Secara ekosistem beda? Terima kasih." Gua sih udah jawab, butuh adaptasi sih emang, banyak hal yang membingungkan tapi lama-lama oke kok. Tapi di sini gua akan jawab lebih dari sudut pandang yang lebih luas. Jujur iya agak kesulitan karena ekosistem gue tidak menyatu ya. Karena gue pakai Android, laptop gue Windows, PC gue di rumah Windows, dan gue nyobain iDevice pertama gue adalah iPad. Di sini ada ekosistem yang nggak kepake yaitu apa namanya sih dia, iCloud ya, iDrop, apa sih namanya sekarang? AirDrop. Nah, iya. AirDrop tuh buat apa? Sinkronisasi data antara device Apple kalian. Nah, di sini gue nggak pakai. Dan yang menarik adalah sebenarnya gue punya sistem serupa juga di HP dan laptop dan PC gue menggunakan namanya SyncThing. Dan yang menarik, SyncThing tersebut malah tidak mendukung OS-OS-nya Apple. Jadi gue bisa sinkron data antara HP, laptop, dan PC gue, tapi gue nggak sinkron ke sini. Jadi dia benar-benar udah terpisah banget. Nah itu yang membuat gue keracunan untuk mungkin migrasi ke sistemnya Apple. Tapi kita nggak tahu karena memang sekarang sih gue udah cukup keracun dengan potensial
masa depan mereka gitu kan, yang laptopnya bakal pakai ARM, begitu juga dengan iMac-nya. Jadi ya itu gua rasa akan jadi pertimbangan yang cukup kuat. Tapi ya itu sedikit insight aja, gua pertama nyobain ini di ekosistem gua Android dan juga Windows, memang agak sulit. Tapi bukan hal yang kayak nggak mungkin gitu ya, kayak ya udah 3 hari juga udah Paham ya. Cuman ya itu untuk integrasi software aja agak rumit. Sama enaknya kan kalau iPad Pro udah pakai ini kan USB-C, jadi nggak terlalu sulit gitu. Tinggal Ribet pakai ya. dongle, bisa card reader apa segala macem, dan USB yang ada OTG-nya bisa colok sini gitu. Karena kan sebelumnya device Apple kan pakai Lightning kan, dan itu lebih repot. Nah jadi itu aja sedikit insight dari gua. Lalu selanjutnya gua pengen bahas ini. Gua pengen bahas sedikit soal ini. Tuh Ini lensa adalah mantap lensa gitu. Fujinon XF 50mm f1. Kita kasih lihat ya. F1. Kelihatan guys kan? Ada nggak sih di situ? Ke kanan dikit. Nih F1 nih. Iya, Di atas kelihatan. jari gua Dah, ya kan. kelihatan. Dan ini sebenarnya gue udah post di Instagram gue, makanya kalau kalian nggak mau ketinggalan, kalian follow @erwin.cuy karena gue post ini bener-bener hari ketika global announcement. Dan yang menarik, banyak banget ternyata yang excited pada lensa ini. Dan lensa ini memang nanti gue kasih sedikit impresi, tapi gini, banyak banget langsung yang komen dan alasan kenapa gue ngepost foto ini di Instagram gue adalah karena banyak yang mention gue di postingan announcement lensa ini. Jadi ternyata banyak banget yang excited, terus kata gue, banyak banget yang tertarik gitu. Akhirnya gue foto nih, ini yang megang si Scopitro, dan ya udah gue foto, cek upload, langsung pada rame juga gitu kan. Nah ini menarik karena gue nggak menduga sih orang-orang se-excited itu dengan lensa Fuji ya. Jadi gue cukup pede dengan ekosistem Fuji ke depannya, dan impresi gua pada lensa ini Nggak ada obat gua nggak ada obat itu. parah. Ini racun parah. Ska udah Nggak ada cobain obat. buat video ya. Yes, Kemarin buat kita video. B-roll untuk sisipan Bikin slow-mo Zcam ya. juga. Gambarnya Lalu build-nya gila. Buset. F1, F1 ya kan? lagi. F1, dan yang bisa gua tekenin banget di sini adalah sebagai lensa dengan bukaan besar, lensa Fuji bukaan besar, autofokusnya udah mantap. ngejar Tadinya banget. kan Fuji di 16, 14, 12 tuh Agak ya apa ya, napas terus gitu. tertetok barunya nanya. Fokus ya. Udah gitu berisik kan motornya. Ini nggak terlalu berisik sih, Win. Masih bunyi cuma nggak Iya, bunyi juga sebenarnya gini, kalau karakter Fuji kayak lensa 16 kita, masih bunyi. ya kan, masih bunyi, masih ada rasanya. Tapi nggak kayak Masih ada Zizes rasa. itu ya. Tapi begitu dalam keadaan record, Enggak. dia langsung Iya, dia kayak langsung dia. gimana ya, Kayak kalau silent Fuji mode tuh gitu. gua rasa mungkin dia save mode kali ya. Kalau nggak nge-record tuh kayak motornya berasa banget gitu kan. Kadang mungkin masih agak bunyi. Tapi begitu nge-record, tek, Iya. udah dia silent dan performanya gokil banget. Mungkin nanti kalau kalian kepo juga dengan hasilnya, boleh komentar gitu. Karena kenapa gue bikin impresinya di sini? Karena kemungkinan videonya masih agak lama. Oke. Jadi gue tidak bisa menjanjikan cepat lensa ini, karena ya gue sambil ngetes dulu, antrian masih ada, dan gue lagi dipinjemin X-T4 lagi. Jadi kayaknya gue akan membahas itu lebih jauh, dan gue lagi mengulik X-T4 karena kemungkinan kita akan bukan upgrade, nambah ke X-T4. Jadi ya nanti itu akan jadi pertimbangan sekalian gua in-depth previewnya, karena kemarin kan belum ada in-depth preview ya, Belum. baru X-T4 versus belum. sama impresi awal Doang. yang awal banget pas launching. Jadi ya itu masih agak sibuk kita. Tapi ya ini lensa yang menarik, kalian wajib tunggu atau follow Instagram gua karena nanti mungkin ada hasil foto atau hasil videonya gitu di Instagram gua. By the way ini fotonya diambil pakai Zeiss ya. Jadi kalau kalian bingung hasil yang Zeiss 12mm kita, Itu dia. nih hasil fotonya. Gue suka sih. Dan ini pakai X-T30, warna aslinya nggak gini, tapi ketika diedit di Lightroom pakai HP, itu kuat banget filenya. Fuji tuh potensialnya gila sebenarnya. Jadi ya itu, cuma sedikit insight aja. By the way itu lensa yang rekam Ska juga bisa jadi suatu Yes. pembahasan karena itu adalah Viltrox 33mm f1.4.
banyak sekali pekerjaan kita Iya. sepertinya yang gue sebutkan di sini ya. Tapi ya itu banyak banget hal menarik yang akan datang di channel ini yang mungkin bisa kalian tunggu dan bisa kalian nonton nantinya. Jadi jangan lupa untuk subscribe, stay tune, aktifin tombol notifikasi dan follow Instagram gue Yes. @edwin.cwi. Karena biasanya gue update di situ tuh paling cepet gitu kan, buat teaser doang, teasernya gitu. Tapi ya udah itu aja sih kayaknya buat obrolan kali ini. Kayaknya panjang banget ya. Yes. 30 menit. Ini sisa 3 menit nih. Oke, Bisa 3 jadi udah kali itu aja, sedikit aja pembahasan dari gua, nggak mau terlalu banyak karena lagi tidak ada yang terlalu menarik atau gimana-gimana juga ya. Menarik sih dari tadi sebenarnya yang kita bahas sih, salah satunya ini kan. Tapi ya itu aja, gua belum bisa kasih review yang lebih panjang ya. Tapi yang jelas impresi pertama gue ini racun. Oke. Walaupun mungkin memang bukan lensa murah nantinya ya. Tapi ya itu aja buat video kali ini. Dan sekarang kita beri waktu Ska untuk memberikan kata-kata bijak. Mendaki gunung lewati lembah, terus berjuang sampai kalian jadi profesional. Udah. Itu gue kepikirannya udah. Ya. Tetap berjuang sampai kalian di titik profesional. Diakui orang dari diri sendiri dan juga diakui sama Kata-kata orang bijak lain. tuh tidak seharusnya Dipanjangin ya. iya di apa Ya udah, diperjelas gitu. Nah, lu harus membuat kata di minggu depan yang tidak perlu diperjelas lebih panjang gitu. Cukup dengan kata tersebut atau kalimat tersebut itu sudah cukup menjelaskan. Oke. Gitu. Ya udah. Jadi ya itu aja. Terima kasih Skopitro atas sama-sama, Wi. kalimat bijaknya ya. Semoga bisa memotivasi kalian. Seperti biasa gue ingetin lagi kalau misalkan kalian ada ide pembahasan apa, pengen bikin video apa di ST atau topik apa untuk talk aja selanjutnya, silahkan taruh aja di kolom komentar atau di komentar-komentar feed Instagram gue @erwin.cauy karena gue sering baca-bacain komentar ya. Dibanding DM tuh gue seringan bacain komentar karena DM tuh tenggelam gitu kan. Karena gue juga notifnya gue matiin karena rame banget gitu kan. Jadi ya kalian ramein aja di kolom komentar. Oke. Begitu juga di YouTube, oke? Jadi itu aja buat video kali ini. Semoga udah menemani, semoga bisa memberikan sedikit insight Amin, atau amin, manfaat amin, amin, amin. di hari Minggu ini atau kalian nontonnya hari apa terserah dan ya itu aja. Jangan lupa untuk berkarya mungkin, Sayonara. atau Dadah. stay produktif. Stay produktif. Nah. Cut.